Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni dari Sumatera Selatan dan kemudian selanjutnya dari Riau. Silakan dari Riau. Nah, dibuka mic-nya. Ya, Pak. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bu Desi juga. Iya, Pak, saya. Bukan Desi Ratnasari ya, bukan ya? Desi Kadarsi, Pak. Ya. Oh ya, Desi Kadarsi. Kembarannya, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati di sini Bapak Dewan Komisi 10 dan rekan-rekan seperjuangan yang sangat saya sayangi. Karena waktu sudah memang kita dibatasi oleh waktu Bapak, dan seperti yang dikatakan mungkin oleh teman-teman kami sebelumnya, kami sangat berharap bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan Bapak Dewan kami di Komisi 10. Namun karena kondisi kita sekarang, apalah daya, namun kami tetap semangat menjemput tujuan kami. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari provinsi lain dan rekan-rekan dari Komite ASN. Pada prinsipnya tujuan kami ini sama, Bapak. GTK HNK 35+ adalah orang-orang yang telah berusia, para guru, tenaga kependidikan yang telah berusia di atas 35 tahun, Bapak. Jadi kami ini adalah orang yang boleh dikatakan mendapat buah simalakama. Untuk ikut tes PNS kami tidak bisa lagi karena kami terbentur undang-undang maksimal usia di atas maksimal usia 35 tahun. Sementara kami juga bukan terdaftar dalam kategori K2, Bapak. Inilah yang menyatakan diri kami ini GTK HNK, dan alhamdulillah saat ini kami sudah membentuk kepengurusan se-Indonesia, Bapak. Perlu dicermati juga Bapak bahwa kami di sini seperti dikatakan oleh rekan kami dari Sumsel tadi, Mbak Yeni, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja, Bapak. Kami adalah guru-guru yang telah banyak menciptakan anak. Itu ya Bapak. Ya, silakan. Ya, ini tertutup terus. Terima kasih Bapak. Saya ulangi lagi seperti yang dikatakan oleh teman kami tadi, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja, Bapak. Jadi tidaklah muluk-muluk kalau kami sangat mengharapkan Kepres ini. Karena memang pada nomor 25 tahun 2018 Bapak Presiden kita pernah mengeluarkan Kepres ini untuk bidan-bidan PTT, Bapak. Kalaulah ini bisa dilakukan untuk para bidan, maka kami para guru honor yang ada di Indonesia yang telah berusia di atas 35 tahun, yang sudah mengabdi puluhan tahun, saya rasa dalam kami ini mengada-ngada. Jadi mungkin kepada Bapak Dewan Komisi 10 kami mohon sekali agar dapat menjadi perpanjangan tangan kami kepada Bapak Menpan RB, kepada Kemendikbud dan BKN, agar ini bisa diusulkan untuk pengajuan kami mendapatkan Kepres PNS tanpa tes ini, Bapak. Nah, sekarang regulasi yang disampaikan tentang P3K ini, Bapak, itu kita mengacu kepada PP 49 tahun 2018. Ini sama sekali tidak mengakomodir pada kami guru honorer dan sangat tidak memihak kepada kami, Bapak. Karena jelas di PP 49 itu diutarakan usia untuk mengikutinya itu adalah usia 20 hingga 59 tahun. Nah, ini letak ketidakadilannya menurut kami, Bapak. Bagi usia dia di bawah 35 tahun, mereka sudah jelas-jelas bisa ikut tes, Bapak. Nah, kami yang di atas 35 tahun ini yang sudah tidak bisa ikut tes, maka bersaing lagi karena aturan PP 49 tadi dibolehkan 20 hingga 59 tahun. Nah, ini masalah yang harus yang sekarang ini sedang kami hadapi, Bapak. Dan saya sendiri dari Provinsi Riau, kami sudah langsung berkoordinasi dengan pimpinan daerah, kepada Bapak Gubernur juga dan kepada Disdik dan BKD kami, Bapak,
bahwa pengajuan untuk regulasi P3K ini sesuai permintaan Menpan RB, itu informasi yang kami dapatkan itu sudah diajukan per tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, Bapak. Nah, di sini polemik lagi, Bapak. Kenapa saya katakan polemik? Karena pengajuan ataupun usulan yang diusulkan oleh beberapa provinsi itu tidak mengakomodir semua jumlah guru honor yang ada di provinsi itu, Bapak. Karena mereka beranggapan itu berdasarkan anjap ABK yang dibutuhkan dari daerah. Nah, ini persoalan lagi, Bapak. Kenapa? Karena daerah kembali menyerahkan, menganggap bahwa persoalan ini kembali kepada persoalan anggaran. Nah, kalaupun memang ada P3K ini, Bapak, kami mohon sekiranya untuk usia 35 tahun ke atas ini tidak lagi dites, Bapak. Sekurang-kurangnya kami betul-betul diangkat tanpa tes, Bapak. Dan betul-betul anggarannya itu tidak lagi dibiayakan kepada daerah sehingga tidak terjadi lempar bola, Bapak. Karena kalau ke daerah lagi, ini akan persoalan anggaran lagi, Bapak. Jadi ini benar-benar karena kita sama-sama ASN di sini. Jadi saya sangat berharap ini kepada Bapak Komisi 10 yang sangat mendukung sekali, memberikan support yang banyak terhadap kami. Kami sangat berharap banyak kepada Bapak. Mohon kiranya Kepres ini benar-benar bisa kami dapatkan, dan jika memang regulasi P3K ini, Bapak, benar-benar betul-betul dapat mengakomodir kami honorer yang ada di Indonesia ini, Bapak. Baik itu honorer itu yang tenaga pendidikannya. Jadi lebih kurang saya mohon maaf, Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu wabarakatuh. Desli. Dan selanjutnya dari Jawa Barat, silakan. Dari Jawa Barat. Hadir, Pak, ya? Iya, Ya, silakan Pak. dari Jawa Barat. Ya. Iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal-hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi GTKHNK 35+ ini antara lain bahwasanya GTKHNK 35+ itu berasal dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang dan rata-rata menjadi tenaga honorer terhitung sejak setelah 1 Januari 2005 serta mendapatkan gaji yang masih jauh dari standar, Pak. Yang kedua, dengan adanya moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun setelah era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Yang ketiga, batasan usia tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Yang keempat, dipersulitnya untuk diakomodir dalam rekrutmen P3K tahun 2021. Yang kelima, mulai masuknya tenaga PNS yang baru saja mendapat P3K dan menggeser posisi guru-guru dan pendidikan honorer usia 35 ke atas dari sekolah-sekolah negeri. Dengan mempertimbangkan dukungan dari para kepala daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur dan DPRD yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat maupun provinsi lainnya, termasuk dukungan dari Komisi 2 DPR RI saat RDP dengan GTKHNK 35+, tertanggal 2 Desember 2020, maka dengan kami GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat memohon kepada Komisi 10 DPR RI yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berkenan memfasilitasi GTKHNK 35+ agar dapat bertemu dan menyampaikan permohonan Kepres PNS secara langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kedua, membuatkan nota kesepahaman dengan GTKHNK 35+ bahwasanya Komisi 10 DPR RI mendukung upaya GTKHNK 35+ dalam meraih Kepres yang mengakomodir guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang untuk segera diangkat sebagai PNS tanpa tes. Atau sebagai alternatif lain adalah diangkat sebagai ASN tahun 2021 tanpa tes, baik itu dalam Kemenak maupun dalam naungan Kemendikbud.
membayarkan gaji sesuai UMK yang dianggarkan dari APBN dan dibayarkan dengan sistem bulanan bagi guru dan tenaga kependidikan kategori usia 35 tahun ke bawah. Memasukkan pasal-pasal terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri melalui jalur khusus dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pada era pemerintahan almarhum Bapak B.J. Habibie, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, tetapi banyak menghasilkan produk undang-undang dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kesungguhan dan keseriusan dari eksekutif serta legislatif, maka proses penyusunan undang-undang serta menerbitkan dalam lembaran negara itu dapat dilakukan dalam waktu yang tidak relatif lama. Yang selanjutnya, Komisi 10 DPR RI bersama dengan komisi dan kementerian terkait meninjau ulang kebijakan dalam rekrutmen P3K tahun 2021. Adapun yang perlu ditinjau kembali adalah rekrutmen P3K tahun 2021 tidak mengakomodir tenaga kependidikan dan guru-guru yang berada dalam naungan Kemenag. Yang selanjutnya yang perlu ditinjau adalah Perpres RI nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya pasal 5 ayat 2. Bahwasanya gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah bebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti kita ketahui bahwasanya APBD setiap daerah ini berbeda. Maka hasil untuk menyelesaikan permasalahan guru dan tenaga pendidikan honorer masih belum dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah pusat tidak ikut campur tangan dalam penggajian P3K yang bekerja di instansi daerah. Selanjutnya, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pasal 16. Ya. Pasal 16 ini mengatur tentang pelamar. Ya. Sayang sekali bahwasanya kami harus bersaing dengan guru-guru yang dari swasta dan yang berusia 20 tahun. Ini sama saja dengan pemerintah tidak menghargai masa bakti kami yang sudah belasan tahun, ya, bahkan ada yang puluhan tahun terhadap negara. Yang kedua, pasal 19 tentang seleksi P3K. Pasal 22 ayat 2, ya, bahwasanya seleksi pemerintahan dengan perjanjian kerja, uji kompetensi ini untuk menentukan ambang batas dan kelulusan. Ini kami sangat menolak bunyi pasal tersebut. Yang selanjutnya pasal 30 tentang masa perjanjian kerja ayat 1, masa hubungan perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat paling singkat 1 tahun dan dapat berpanjang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kinerja. Pasal 53 ayat 1 tentang pemutusan perjanjian kerja. Kesimpulannya, dari permohonan GTK-HNK 35+ Provinsi Jawa Barat, bahwasanya GTK-HNK 35+ Provinsi Jawa Barat tetap berupaya untuk meraih Kepres PNS tanpa tes, atau sebagai alternatif lain adalah diangkat ASN tanpa tes tahun 2021. Kami lahir dan produk dari era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Maka kami sangat berharap Bapak Presiden dapat menyelesaikan kami dengan menerbitkan Kepres PNS. Kami merasa peluang Kepres PNS selalu terbuka untuk kami, karena aturan itu termasuk di dalamnya Kepres dapat terbit bukan hanya melihat dari faktor yuridis, tetapi dapat lahir melalui faktor sosiologis, filosofis, dan faktor politis. Cukup. Terima kasih. Ya, cukup Bapak. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.